disusun oleh Mudai dengan NIM 228113142. Oke. Pertama-tama dari materi kedua, yakni selayang pandang sosiologi pendidikan. Pada materi kedua ini ada 7 kekuatan sosial dalam perkembangan teori sosiologi, di mana perkembangan teori sosiologi dipengaruhi oleh 7 kekuatan sosial. Yang pertama adalah revolusi politik, yang kedua revolusi industri dan kapitalisme, yang ketiga kemunculan sosialisme, yang keempat feminisme, yang kelima urbanisasi, yang keenam perubahan keagamaan, yang ketujuh pertumbuhan ilmu pengetahuan. Selanjutnya teori. Di sini ada 2 teori. Yang pertama Auguste Comte, di mana Auguste Comte ini merupakan bapak sosiologi. Auguste Comte ini lahir pada tahun 1798 sampai 1857. Ini merupakan tokoh utama dalam kelahiran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pemikiran utamanya di sini Auguste Comte ini yang pertama adalah positivisme. Pengetahuan harus berdasarkan observasi ilmiah dan fakta. Adapun pemikiran utama yang kedua adalah hukum 3 tahap, yakni perkembangan pemikiran manusia melalui 3 tahap. Yang pertama adalah teologis, yang kedua metafisik, dan yang terakhir adalah positif. Sedangkan teori yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini disebut dengan sosiolog muslim. Ibnu Khaldun ini lahir pada tahun 1332 sampai 1406 Sehi. Pemikiran utama dari Ibnu Khaldun tentang sosiologi adalah ilmu umran, yakni kajian tentang masyarakat dan perubahannya. Yang kedua, teori asabiyah, solidaritas kelompok sebagai kekuatan politik dan sosial. Yang ketiga adalah siklus peradaban. Yang keempat, pengaruh lingkungan atau geografi dan iklim. Yang kelima, pemikiran ekonomi. Selanjutnya dari materi 3. Materi 3 di sini materi ini dimulai dengan sebuah contoh sehari-hari tentang seorang ibu yang menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan guru. Cerita ini menunjukkan bagaimana individu meskipun memiliki kebebasan di rumah harus mengikuti norma dan aturan sosial ketika berinteraksi dalam konteks pendidikan, seperti berpakaian untuk upacara Hari Guru Nasional. Hal ini menggambarkan bagaimana tindakan sosial individu dipengaruhi oleh norma yang berlaku di masyarakat, yang disebut dengan fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah gejala sosial yang mengatur kehidupan bersama dan mempengaruhi perilaku individu. Pendidikan sebagai fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu.
memiliki kekuatan memaksa dan tersebar di seluruh masyarakat. Kemudian dari materi 4 di sini menjelaskan tentang pentingnya mengkaji sosiologi pendidikan untuk mahasiswa kependidikan. Pada materi 4 ini, mahasiswa kependidikan perlu mempelajari sosiologi pendidikan karena disiplin ini memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan mengkaji bagaimana faktor sosial seperti kelas sosial, gender, etnis, dan kebijakan mempengaruhi akses dan kesempatan dalam pendidikan. Selain itu, sosiologi pendidikan membantu calon pendidik untuk memahami dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Hal ini mempersiapkan mereka untuk menjadi pendidik yang lebih reflektif, kritis, dan inklusif dalam praktik pengajaran mereka, serta mampu merancang strategi pedagogis dan adil dan efektif. Kemudian lanjut kepada materi kelima. Materi kelima ini menjelaskan tentang sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Di sini sejarah munculnya sosiologi pendidikan termasuk tokoh-tokoh dalam sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berkembang dari sosiologi murni yang dimulai dengan tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Ibnu Khaldun. Kemudian sosiologi murni berkembang menjadi sosiologi tarapan yang mencakup bidang seperti sosiologi agama, keluarga, politik, hukum, hingga pendidikan. Yang terakhir, sosiologi pendidikan adalah cabang sosiologi tarapan yang mengkaji fenomena pendidikan dalam konteks sosial dan budaya. Kemudian tokoh-tokoh dalam sosiologi. Yang pertama, Lester Frank Ward, lahir pada 1841 sampai 1893. Latar belakang dari Lester Frank, sosiolog Amerika, berasal dari keluarga miskin dengan semangat belajar yang tinggi. Selanjutnya, Émile Durkheim, lahir sekitar 1858 sampai 1917. Latar belakang dari beliau pemikir Perancis yang terkenal dengan pengaruhnya dalam sosiologi modern. Durkheim sangat terpengaruh oleh Auguste Comte. Kemudian Max Weber di sini lahir pada 1864 sampai 1920. Latar belakang dari Max Weber ini adalah sosiolog Jerman yang terkenal dengan pendekatan analisis tindakan sosial dari perspektif makna subjektif individu. Yang terakhir adalah Robert Coley Angel, lahir pada tahun 1899 sampai 1981.
Latar belakang dari Robert Coley Angel adalah sosiolog Amerika yang meneliti dampak urbanisasi dan perubahan sosial terhadap masyarakat. Kemudian, materi yang terakhir adalah pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial, struktur masyarakat, serta interaksi antar individu dalam kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Ketika digabung sosiologi pendidikan di sini adalah disiplin yang mempelajari bagaimana pendidikan berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial serta dampaknya terhadap dan dari faktor-faktor sosial seperti kelas, ras, gender, dan institusi. Kemudian ruang lingkup sosiologi pendidikan menurut Brockfer dalam Subandi 2009. Yang pertama adalah hubungan antara sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya, yang meliputi keluarga, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua adalah hubungan antara sekolah dengan komunitas, meliputi keterlibatan orang tua, kerjasama dengan lembaga lokal, sekolah sebagai pusat komunitas, pengaruh lingkungan dan budaya komunitas. Yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan sistem persekolahan, meliputi interaksi guru dan siswa, hubungan antar siswa, serta stratifikasi sosial di sekolah. Yang terakhir adalah pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik, meliputi sosialisasi dan pembentukan nilai, peran kurikulum dan pedagogis, disiplin dan regulasi perilaku, pengaruh teman sebaya, guru sebagai model, terakhir kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya rangkum dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.